Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratil kiram, para pini sepuh, sesepuh, kesepuhan, sepuh keluarganya. Ini bukan bersepen datang pengurus masjid kita datang kita tanpa katakan para bapak, para ibu, jamaah takjilan masjid at-taqwa begini yang mulia. Semoga kita sarang-sarang menjaga puja dan bersyukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita sakit pinanggihan, sakit bermanfaat, bisa bertemu tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan pinanggihan sonten menika saestu dipun rahmati dening Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaringan hidayah barokah mawana saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan mugi-mugi amal ibadah kula dalam panjenengan sami saged wonten ing bulan puasa menika dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi pinanggih ampunan saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lan mugi-mugi diberi kesabaran saking jenengan. Amin ya rabbal alamin. Tripun tasih semangat betul. Tasih semangat nindake podo. Boten. Alhamdulillah. Salam salam mugi-mugi kanjeng kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tatus umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kadunampi syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu, para jemaah ingkang kula mulyakaken, sonten menika alhamdulillah nih sudah mendapat 23 nih 23 hari nih 23 kurang berapa jam, berapa menit, insyaallah mungkin itu ditandai acan atau lenceng mungkin, berarti sudah sarang-sarang dan itu pas 20 juta 20 juta kurang lebih, insyaallah kurang 7 hari lagi kita berarti mangge Idul Fitri. Para bapak, para ibu, agar puasa kita itu lebih bermanfaat dan kita selalu tansah pinaringan pitulungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ing mriki kula perlu ngendharaken perlu paring pengertosan atau darsikan pentingipun kita urip-uripaken perlunya kita menghidupkan hati. Kalau ba'dul hukama mindiko sebagian hukama bisa dari kalangan ulama, bisa dari kalangan sayyid, bisa dari kalangan habib, bisa dari kalangan kiai. Yang jelas hukama itu bukan dari kalangan dukun. Ulama itu dari kalangan arifillah, kalangan arifil artinya yang sudah usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali,
Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali, dan termasuk ulama, termasuk Syekh, termasuk ulama. Indika sebagian ahli agama alhamdulillah hayatul qalbi anapun uripe ati fi arba'ati asya iku wonten ing sekawan. Terus manah menika gesang utawa boten gesang itu berada dalam 4 perkara. Kenapa hati kita harus hidup kalau Bapak itu? Karena hati itu merupakan sumber cahaya spiritual. Hati itu sumber cahaya rohani. Hati menika pangilo cermin olah tingkah kula selami gesang kula lan panjenengan sami selami gesang wonten ing alam dunya. Di hati itu merupakan cermin perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Karena hidupnya hati itu menunjukkan hidupnya kita di dunia. Karena kita kalau bicara hidupnya hati, kita tidak hanya sekedar suksesnya kita di dunia ini, tidak hanya sekedar bicara tentang masalah pangkat, tidak hanya sekedar bicara tentang masalah kedudukan, tapi bagaimana kita bisa menata ibadah kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya hidup para bapak para ibu, ketika melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala nindakaken penjamalan kemaksiatan, ati manah menika krasa loro, terasa sama hanya dicubit, maka semua pun juga merasakan sama juga. Ketika kita melaksanakan kemaksiatan, hati merasakan sedih, merasakan kepedihan. Nah, itu di hati-hati, di hati kalau melaksanakan sesuatu tindakan di luar syariat, hati tidak merasakan pedih. Hati-hati. Kalau saya Ahmad Sarruf rahimahumullah melalui Syekh Ahmad Sarruf rahimahumullah, fal qalbu hayyu, mongko anapun ati ingkang urip walladzi yata'allamu, yaiku ati sing ngrasake pedih bil ma'asi sebab nindaki kemaksiatan. Hati milu loro nek nindaki kemaksiatan. Wa yataladdatu bi ta'ati, lan ngrasake kenikmatan dikala nindaki ketaatan. Hati merasa nikmat, merasa tenang ketika melaksanakan ketaatan. Hati merasa tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hati yang qalbin salim, kata Allah di dalam Al-Quran. Hati yang selamat. Kalau dalam bahasa hadis, selamat sudur, selamatnya hati dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat atau agama. Sehingga kalau hatinya bersih, maka akan keluar ucapan-ucapan yang bersih. Kalau hatinya bersih, maka akan keluar tindakan-tindakan yang bersih. Kalau hatinya bersih, maka akan keluar pikiran-pikiran yang positif. Otak ini hanya wadah para bapak, para ibu, isinya akal, isinya pikiran. Maka otak harus membuahkan akal, akal harus membuahkan pikiran. Dalam hati pun juga ada akal, sehingga hati bisa menimbang. Maka ketika hatinya itu tidak bersih, hatinya kotor, maka dikhawatirkan sholat tingkahnya tidak baik, dikhawatirkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak baik. Maka kunci
inti dari seluruh perbuatan baik atau perbuatan buruk itu berada dalam hati. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan bahwa ketika kita melaksanakan perbuatan buruk, maka akan meneteslah noda di dalam hati. Begitu seterusnya sampai hati itu menjadi gelap. Dengan ibu-ibu ngertos nggih. Jenengan ningali pantat panci niku nggih. Niku lak warnane ireng niku. Hati sama seperti itu. Kalau hati sudah itu hitam, maka hati itu dinyatakan sakit. Bagaimana bisa merasakan kenikmatan taat, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau jiwanya sakit? Saya percaya jenengan ningali wong sing turun tangan niku. Nyun sewu. Kalau nggak percaya lihatlah orang gila. Apakah dia merasakan nikmat? Ya nikmat katanya ngomongannya. Maka kita sebagai orang yang waras jiwanya yang sehat tentu berbeda. Dalam kehidupan di masyarakat juga berbeda. Ini bukan masalah tingkatan. Karena dalam Islam tidak mengenal tingkatan kaya atau miskin. Tetapi ada tingkatan dalam hati yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Bagaimana cara kita itu berhadapan dengan orang tua yang lebih sepuh, apalagi dengan orang tua sendiri. Islam mengajarkan tentang tata krama. Bagaimana ketika kita itu berhadapan dengan masyarakat, di situ secara jemaah atau secara masyarakatnya macam. Ada yang tua, ada yang muda. Islam mengajarkan. Sehingga ketika terjadi hubungan yang baik antara hati dengan hati masyarakat dengan sama-sama baiknya, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang baik juga. Jangan mengharap tercipta lingkungan yang baik ketika ada celah-celah muntah-muntah di dalam masyarakat. Itu bukan rasa umum niku. Nek para sepuh paham niku. Nggih, kula merebut teng mriki ket taun 1900. Ngertos Rokosone masyarakat Geran, Kusari, Paingan dan sekitar. Maka pentingnya kita itu mengolah hati, bagaimana cara hati itu menjadi bersih. Waruya Abu Musa al-Asy'ari lan diceritakan saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala mengkodawu Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sarratuhu hasanatuhu sapa wong sing ngrasakake seneng ing kebagusan wasa'atuhu sayyatuhu lan susah amarga olone fahuwa mukmin mongko iku wong mukmin utawi wong kang ingin digani Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek tiyang niku bisa ngrasake seneng agama niku susah nglakoni perbuatan Allah niku berarti tiyang niku pun klebu tiyang iman ngimani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiyang niku pun nglakoni rukun Islam. Dengan begitu ketika kita gitu, kalau kita sudah mengimani rukun iman, rukun Islam, ihsan, insya Allah mana kita niku sudah selesai. Tidak perlu dibersih-bersihin, sudah dengan sendirinya bersih. Tinggal caranya bagaimana dijaga. Lewat apa? Lewat misalnya contohnya lewat
Sedangkan dosa itu suatu perintah kewajiban yang harus dijalankan. Qala Imam Athaillah Sakandari rahimahumullah, dawuh sapa Imam Athaillah Sakandari rahimahumullah, men alamati mautil qalbi, setengah saking tanda-tanda nikmatine hati, adamul husni, ilangi rasa sedih, ala ma fataka ing atase perkara kang muslimat, bilal muwafaqati saking pira-pira kesempatan benar. Wa tarkin nadami ala ma fa'alta min wujudis sallati, ora ketun saka keluputan sing wis dilakoni. Salah satu alamat tanda-tandanya matinya hati itu ilangi rasa sedih waktu-waktu sing wis keliru. Waktu-waktu itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada kemanfaatan perbuatan yang bermanfaat. Belum boten kok mikir nek kesuwen iki ngelamun jadi. Nek ora wujud-wujud, ora jedul-jedul jenenge ngelamun. Ngelamun identik karo mimpi. Orang punya cita-cita itu bagus karena itu motivasi. Tetapi bagaimana cita-cita itu tidak hanya sekedar berhenti dalam pikiran, itu namanya angan-angan. Cita-cita itu sudah proses. Kalau sudah proses berarti itu manajemennya apa? Bisa step by step. Kalau orang mau ke Malioboro tidak bisa langsung ke Malioboro, kan step by step. Tanya di mana? Di sini tanya. Atau programnya dimulai dari mana? Langkah dari mana? Kalau tidak bisa langsung mulai dari bawah. Langsung kadang itu biayanya ya besar. Karena kondisi ini hal bapak. Karena kan kenapa kok jadi KNS? Jadi kok biayanya besar? Ini kondisi. Tidak ada hubungannya dengan masalah soal iman. Ini masalah kondisi hal. Kalau hal itu orang bisa berbuat apa saja. Nek teganan ya menunggu. Orang bisa berbuat apa saja. Namanya kondisi itu bisa menjauh, bisa mendekat. Yo bisa kasih, bisa tidak. Ya tergantung. Itu namanya hal. Kalau dalam ilmu fikih namanya boleh atau tidaknya tergantung. Kalau itu memang jurusannya suatu, korupsi ya korupsi. Karena ilmu agama nggak bisa ditolak. Jadi orang itu tidak merasa menyesal dengan waktu-waktu yang sudah terlewati, terbuang begitu saja. Penuhi kesempatan ibadah. Oh ya, saya capek. Oh bulan capek. Orang kira ngelakukan. Besok aku pulang sama, yuk aku tak anu, yuk aku keluar. Mau nggak? Yuk hilang. Kadang ya, lali betul. Orang getun, sangka kelumutan sing dilakukan. Orang itu kalau sudah kebiasaan melewati masa-masa yang bermanfaat, waktu-waktu seperti itu, lama-lama tidak merasa getun dengan apa yang dikerjakan, nggak merasa getun. Dulu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada bapak itu, kalau ada orang wibah, baunya wibah itu sudah semebar kampung. Itu ini betul cerita. Ini cerita soal. Kalau ada orang gerendengan, bau keringatnya itu langsung mampu. Sak kampung kuburan dono pakai. Dan iso tengeri. Ampun ini iso si A. Oh si A ini bah aku ini ketawa. Kok sekarang enggak? Eskulino mulai serang aku. Eskulino. Orang itu kalau nggak biasa mencium bau asap rokok, wah nyumpet kan gitu. Sama kalau orang nggak biasa mendengar riba, kupingnya tertutup.
langsung menutupkan diri hati. Ini kulino, ini kulino manggon asap, mending ngerokok. Otomatis ngerokok bisa asap-asap yang sedot. Sama orang bebas itu, podo kalau mau program ini. Samanya membakar amal ibadah. Ya, terbiasa dengan asap rokok ya tidak masalah. Tapi kalau yang nggak terbiasa bermasalah sama dengan itu. Makanya kalau sekarang kenapa orang ibadah baunya nggak terasa ya karena sudah saking mulia berarti semua orang ini senang tanpa terasa tanpa disadar. Sampai kiai pun juga dituduh riba. Memang tugasnya kiai menjelaskan bukan riba. Yang penting tidak menuduh keperson. Ada hukumnya kan, nanti kena pasal. Karena tugasnya kiai dan ustaz itu menjelaskan. Terus bagaimana caranya nih para bapak, para ibu agar hati itu tetap hidup, agar hati itu selalu mendapatkan pertolongan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kata para ahli agama, niku ilmu. Dengan ilmu sebenarnya ada empat nih kan waktunya mepet. Tak coba satu dulu. Oh cukup bisa. Yang pertama ilmu, orang itu harus punya ilmu. Gak punya ilmu ya gak bisa apa-apa kalau bapak-bapak yakin itu tidak bisa dibantahkan. Karena apa? Ini sudah hukum alam. Ini sudah hukum alam. Masuk takdir alam, tapi masuk hukum alam masih bisa diusahakan. Kalau nggak usaha ya nggak bisa. Kita mau ibadah apapun juga harus melalui proses ilmu. Mulanya Imam Ghazali ketika mengatakan annal ibadata samratul ilmi wa faidatul umri wa hasilul abidil aqiyah. Setuhune ibadah iku samratul ilmi iku buahnya ilmu, wa faidatul umri dan faidah iku ibadah itu buah daripada ilmu. Tegasnya menolak. Orang itu kalau dikasih ilmu, ini bisa ingin paham sadar nek diparingi umur sempat kok boten nenten nilainya dalam umur dan ilmu itu, maka hidupnya orang itu tidak berbuah. Hidupnya orang itu tidak berfaedah. Hidupnya orang itu tidak bernilai. Maka penting kalau punya anak harus di sekolah ngaji. Karena ini tantangan ke depan untuk generasi kita itu lebih berat. Kalau bapak ibu minta di sana ilmu mengkhawatir. Anak saya yang mau pamit ke Jakarta nggak boleh. Kalau kamu masih di SMA mau ke Jakarta, nggak boleh. Jadi kalau bapak ibu itu penting menghidupkan hati dengan ilmu. Karena ilmu ini kunci segala-galanya. Nanti nih para bapak ibu yang pergi berpetan itu sampun tegap. Saya cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma